Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me, Mem Sofia Andriza. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas yaitu tentang KD 3.5, yaitu conjunction or contrast, yaitu showing contrast. To make clear this lesson, we can showing contrast. Showing contrast di sini penggunaannya adalah even if, unless, however, on the other hand, and contrast. Jadi ada berapa? Ada 5 tempat yang tadi kita gunakan tuh ya untuk penggunaan showing contrast ini. Di mana di sini kita akan membahas itu pertama definition of contrast conjunction. Apa itu pengertian dari contrast conjunction itu? Two, grammatical structure or some contrast conjunction. Pemakaian strukturnya. Apa yang di mana diletakkan nanti conjunction kontrasnya itu dalam sebuah kalimat. Nah, untuk sebagai apa di sana. And then three, the example contrast conjunction. Contoh-contoh yang akan kita perlihatkan nanti. Contrast conjunction adalah merupakan adalah konjungsi. Dalam bahasa Indonesia adalah konjungsi, yaitu menghubungkan dua kalimat bahasa Inggris yang bersifat kontra. Artinya hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua sifatnya berbeda atau berlawanan. Kalau tidak berbeda pasti berlawanan dia. Example untuk number one, contrast conjunction even if. Ya, kita gunakan pertama dulu yaitu even if. Even if di sini artinya adalah sekalipun atau meskipun. Untuk lebih jelasnya kita lihat kalimatnya. Kalimat pertama yaitu Susan didn't buy a new house. Susan didn't buy a new house. The second sentence, kalimat keduanya adalah she had a big salary. Bagaimana caranya kita akan menyusun dua buah kalimat ini menjadi satu kalimat dia dalam penggunaan even if. Even if apa arti tadi? Sekalipun dan meskipun. Jadi kita buat kalimatnya, bisa even if-nya di depan, bisa letaknya di tengah. Nah, itu yang strukturnya atau pemakaian grammarnya. Ya. Nah, di sini even if Susan has a big salary, she wouldn't buy any house. Sekalipun, meskipun Susan mendapatkan gaji besar, dia tidak akan membeli rumah baru. Ya, itu disebut dengan penggunaan even if. Kalimat keduanya, contohnya Tony goes to bed early. Kalimat kedua, he will wake up late. Ya, Tony, ya dia tidur lebih awal. Kalimat keduanya dia akan bangunnya terlambat. Kita gabungkan dalam penggunaan even if-nya. Even if-nya kita letakkan di bagian tengah untuk menggabungkan dua buah kalimat tadi. Kalau yang tadi kalimat yang pertama, even if-nya diletakkan di awal kalimat. Tapi kalimatnya harus pakai tanda koma setelah kalimat pertama. Ya. Kalau ini tidak. Ya, penyambungnya langsung yaitu even if. Kalimat penghubungnya langsung yaitu even if. Yaitu Tony will wake up late even if he goes to bed early. Tony akan bangun terlambat meskipun sekalipun dia tidur lebih awal. Jadi walaupun tidur lebih awal dia tetap juga terlambat. Ya. Oke, contoh nomor 2 yaitu contrastive conjunction penggunaan unless. Unless ini sama dengan except if atau kalimat di sini kecuali artinya di sana. Kita gabungkan juga nanti dua buah kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan contradiction unless. Kalimat penghubungnya unless. Yaitu kalimat pertama, they won't come to your party. Ya, kamu tidak akan datang. Ya, mereka tidak akan datang ke pesta kamu. Artinya di sana kalimat keduanya you don't invite them. Ya, kamu tidak mengundangnya. Jadi kita gunakan penggunaan unless atau di sini except if. Nah, jadi kita gunakan artinya di sini unless-nya. Nah, kita sambung letaknya di mana di sini unless-nya? Letaknya di tengah juga bisa. They won't come to your party unless you invite them. Ya, mereka tidak akan datang ke pestamu kecuali kamu mengundang mereka. Jadi artinya apa tadi kecuali. Next soalnya ke berikutnya, we can meet tomorrow. We doesn't rain. Kita tidak berjumpa besok karena tidak ada rain. Rain itu apa? Maksudnya di sini adalah hujan.
Nah, jika tidak hujan itu persyaratannya kalau kita tidak bisa bertemu besok kalau hujan. Jadi kita gunakan unless-nya depan. Kita letakkan di awal kalimat, ya. Nah, jadi di sini digunakan kalau di awal kalimat kita harus menggunakan tanda titik koma, penggunaan kata bahasa atau grammarnya di sini, ya. Next yaitu contractive conjunction, gunaan nevertheless. Nevertheless itu banyak artinya. Biarpun, meskipun, walaupun, dan bagaimanapun. Arti daripada nevertheless, ya. Nah, nevertheless ini dapat juga digunakan bersama dengan kata penghubung but. Nah, but juga ada bisa dalam kalimatnya tuh. But juga termasuk kata penghubung. Dia bersamaan bisa juga. Contohnya sini, the economy was poor this year, but nevertheless our sales increased. Kondisi ekonomi memburuk tahun ini meskipun begitu penjualan kita meningkat, ya. Memburuk juga ekonomi walaupun meningkat penjualan seseorang atau sesuatu instalasi, ya. She often urged to me, I like her, nevertheless. Nah, nevertheless-nya tidak di tengah, tidak di awal, tapi bagian letaknya di belakang, ya. Nah, nevertheless di belakang. Tadi letaknya di tengah. Tadi nggak ada di awal letaknya, ya. Nah, jadi di tengah dan di belakang. Ya. Nah, artinya di sini she so often wrote to me, I like her, nevertheless. Dia sering kasar kepada saya. Ya, bagaimanapun aku menyukainya atau saya menyukainya. Walaupun dia kasar si perempuannya atau temannya, dia tetap menyukainya artinya sana, ya. Next, number 4. Showing contrast dengan over. Lihatkan cara kontras itu dengan however. Apa arti however di sini? Namun, ya. Kita lihat contoh soalnya. He studied all night, ya. However, he didn't do that test. Dia belajar sepanjang malam, namun dia tidak bisa melakukan tes. Walaupun dia sepanjang malam belajar, namun dia tidak bisa melakukan tes. Kita gunakan however antara dua buah kalimat, kita gabungkan, ya. Next kita lihat yang contoh yang kedua. I get up early this morning, however I am still late. Ya, berarti letaknya harus di tengah, kayaknya tengah semua, ya. Saya bangun pagi-pagi sekali pagi ini, namun saya masih terlambat. Walaupun dia bangun pagi-pagi pagi ini, ya, dia masih tetap terlambat. Next. Number 5 yaitu showing contrast dengan in contrast. Nah, maksudnya in contrast itu adalah sebaliknya, kebalikan. Jadi in contrast ini hampir sama dengan dia on the other hand. Ya, kata lain dengan on the other hand. Yaitu contohnya di sini bahasa Inggrisnya menunjukkan arti kebalikan. Adalah contrast. In contrast to his big brother, he speak English very well. Berbeda-beda, ya, maksud di sini, ya. Gunaan in contrastnya bisa digunakan di sana, on the other hand juga bisa. Yaitu in contrast to his big brother, he speak English very well. Berbeda dengan kakaknya, katanya. Dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Berbeda artinya di sana. In contrast, ya. Berbeda dengan saudara laki-lakinya atau abangnya atau kakaknya, dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. This child is short and fat. In contrast, her sister is tall and thin. Nah, kontrasnya boleh tadi letaknya di depan, boleh di tengah, ya, untuk menggabungkan dua buah kalimat, ya. Artinya di sana anak ini pendek dan gemuk. Sebaliknya saudara perempuannya tidak tinggi dan kurus. Jadi kebalikan, ya. Anak ini pendek dan gemuk. Sebaliknya saudara perempuannya tinggi dan kurus. Okay, is this clear for you? This video for you? Nah, ngerti? Oke, untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di video berikutnya atau di lain kesempatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye.